Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah praktikum pengendalian proses pada bab yang ketiga, yaitu penentuan fungsi transfer pada pengendali suhu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Setia Yuli Purwaningtyas dari kelas 2 ED3 Teknik Kimia NIM 1931410117. Di sini ada 3 topik yang akan saya bahas. Topik yang pertama yaitu capaian pembelajaran pada bab yang ketiga ini. Topik yang kedua yaitu diagram fungsi transfer, dan topik yang ketiga yaitu pembahasan lembar kerja mahasiswa. Yuk langsung saja ke topik yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada bab yang ketiga ini yaitu untuk menentukan transfer function atau fungsi hantar masing-masing proses pengendali dengan metode kurva reaksi. Ke topik yang kedua yaitu diagram fungsi transfer. Nah, di diagram fungsi transfer ini terdapat MV atau manipulated variable sebagai input dan PV proses variable sebagai output, di mana XS sebagai input dan juga YS sebagai output. Persamaan umum dari diagram fungsi transfer sendiri yaitu XS dibagi YS. Di sini juga ada persamaan lain dari diagram fungsi transfer, yaitu tanpa detail dan dengan detail. Tanpa detail sendiri dengan rumus yaitu KP per tau S ke 1, dan dengan detail yaitu KE kuadrat min theta P per tau S ke 1. Nah, dalam sistem pengendalian sendiri itu terdapat proses variabel atau PV yang dapat berubah dengan berubahnya manipulated variable atau MV, dan ada pula yang terlambat berubah. Sifat-sifat ini disebut dinamika proses. Secara kuantitatif, dinamika proses dinyatakan dalam bentuk fungsi transfer. Nah, di sini ada 3 poin yang harus diketahui dalam diagram fungsi transfer. Yang pertama yaitu KP atau point, yaitu bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output atau PV yang terjadi atas pilihan atau MV. Yang kedua ada tau atau tau P, yaitu waktu konstan. Waktu konstan adalah waktu yang dibutuhkan proses output untuk mencapai steady state setelah dilakukan perubahan input. Yang ketiga ada tau atau tau D, yaitu dead time, tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. Nah, bisa dilihat pada grafik tersebut. Selanjutnya ke topik yang ketiga, saya akan menjelaskan pembahasan lembar kerja mahasiswa. Nah, di sini didapatkan hasil pengamatan. Terdapat persen PO1 yaitu 10%, persen PO2 50%, dan terdapat persen PP1 bernilai 36,9. Nah, di persen PP1 ini yaitu berdasarkan nilai persen PV saat T sama dengan 0 atau kondisi steady state. Persen PV2 yaitu bernilai 44%, yaitu berdasarkan nilai persen PV yang terakhir atau T yang terakhir. Dan ada juga didapatkan delta persen PO bernilai 40%, di mana delta persen PO ini yaitu hasil antara selisih persen PO2 dikurangi persen PO1. Kemudian delta persen PV yaitu 7,1%, di mana delta persen PV ini yaitu selisih antara persen PV2 dikurangi persen PV1. Nah, bisa dilihat dalam tabel tersebut dengan waktu 0 sampai 100
110 detik didapatkan persen PP yaitu 36,9 sampai 44. Selanjutnya, untuk menentukan fungsi transfer menggunakan metode 1, langkah-langkah dalam membuat grafik pada metode 1 yang pertama yaitu membuat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PP2. Pada grafik tersebut ditunjukkan pada grafik horizontal berwarna biru muda. Untuk yang kedua yaitu menentukan titik belok sebagai permulaan garis singgung yang kemudian buatlah garis singgung sedekat mungkin dengan delta reaksi. Yang ketiga yaitu membuat titik pertemuan antara garis-garis singgung dengan garis persen PP2. Kemudian tarik garis vertikal menuju sumbu X bagian bawah. Nah, di situ terlihat garis putus-putus warna orange. Untuk langkah yang keempat yaitu garis panjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X adalah tau P dan garis sebelah titik belok adalah tau D. Pada metode 1 ini tidak terdapat tau D yaitu garis sebelum titik belok. Nah, kemudian kita menentukan nilai KP, tau D jika ada, dan fungsi transfer dengan menggunakan metode 1 yang didapatkan delta CS dengan rumus persen PP 2 dikurangi dengan persen PP 1 yaitu 44,0 dikurangi 36,9 didapatkan nilai 7,1. Kemudian delta persen PO yaitu persen PO2 dikurangi persen PO1 yaitu 50 dikurangi 10 40. Kemudian dari delta CS dan delta persen PO yang diperoleh kita bisa menentukan nilai KP yaitu dengan rumus delta CS dibagi delta persen PO yaitu 7,1% dibagi 40% didapatkan 0,1175. Nah, pada metode 1 ini didapatkan kira-kira nilai tau D-nya yaitu atau tau S senilai 10 dan tau D-nya tidak ada. Nah, dari nilai tau S kita bisa mendapatkan nilai dari GS. Nilai dari GS sendiri yaitu dengan rumus KP per tau S plus 1 di mana KP yaitu 0,1175 dibagi 10S plus 1. Nah, pada grafik yang kedua yaitu grafik persen PV terhadap waktu dengan metode yang kedua. Langkah-langkah yang membuat grafik pada metode kedua yaitu membuat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PP2. Ditunjukkan pada grafik tersebut yaitu grafik horizontal berwarna biru. Yang kedua, mencari titik potong dengan cara yaitu persen PP1 ditambah 0,0632 dikali delta GS. Kemudian, dari titik potong tersebut dibuat garis horizontal sampai memotong kurva. Dan yang ketiga yaitu membuat garis lurus vertikal dari garis potong sampai sumbu X bagian bawah. Yang terakhir atau yang keempat yaitu garis sepanjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X ada nilai tau S. Pada metode kedua ini tidak terdapat nilai tau D yaitu garis singgung sebelum titik belok. Kemudian menentukan nilai KP, tau S, tau D jika ada, dan fungsi transfer dengan menggunakan metode kedua. Di mana pada metode kedua ini juga sama didapatkan delta CS senilai 7,1 dari rumus persen PP2 dikurangi persen PP1 yaitu 44,0 dikurangi 36,9 dan juga menentukan nilai dari delta persen PO yaitu persen
PO2 dikurangi persen PO1, yaitu 50 dikurangi 10 sama dengan 40%. Nah, dari perbedaan dari grafik 1 dan grafik 2, yaitu pada grafik kedua atau metode yang kedua ini didapatkan titik potong, di mana dari titik potong dengan rumus persen PV1 plus 0,632 delta CS, yaitu 36,9 ditambah 0,632 dikali 7,1 didapatkan hasil 41,3872. Nah, di sini pada metode yang kedua didapatkan tau S yaitu sebesar 9,6, dari mana angka 9,6 tersebut yaitu dari 1,3 dibagi 1,35 dikali 10. Kenapa dikalikan 10? Karena pada angka 1,35 itu menunjukkan waktu yang ke 10 detik. Nah, dari nilai tau S kita bisa mendapatkan nilai KP dengan rumus delta CS dibagi persen delta PO dengan hasil 0,1175. Nah, dari nilai KP kita bisa menentukan nilai GS yaitu dengan rumus KP per tau S per 1 yaitu 0,1775 dibagi 9,6 S per 1. Nah, pada grafik yang terakhir yaitu grafik persen PV terhadap waktu pada metode yang ketiga. Langkah-langkah untuk membuat grafik pada metode yang ketiga ini yaitu mencari nilai titik T1 dan T2 dengan cara T1 yaitu persen PV1 plus 0,283 dikali delta CS dan TA2 dengan rumus persen PV1 plus 0,632 dikali delta CS. Langkah yang kedua yaitu menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik T1 dan T2. Perhitungan dimulai saat melakukan perubahan input. Selanjutnya, untuk menghitung nilai tau S yaitu dengan cara 3/2 dibagi T2 min T1. Pada metode yang ketiga ini tidak terdapat nilai tau D yang membedakan pada metode kedua dengan metode 1 dan metode yang kedua yaitu terdapat dua titik potong yaitu T1 dan T2. Kemudian menentukan nilai KP, tau S atau tau D jika ada, dan fungsi transfer dengan menggunakan metode yang ketiga. Di sini didapatkan delta CS dengan rumus persen PV2 dikurangi persen PV1 di mana 44,0 dikurangi 36,9 yaitu 7,1%. Delta persen PO yaitu persen PO2 dikurangi persen PO1 yaitu 50 dikurangi 10 yaitu 40%. Nah, di sini sudah didapatkan delta CS dan delta persen PO, bisa mencari nilai KP. Nilai KP sendiri yaitu dengan rumus delta CS dibagi delta persen PO yaitu 7,1% dibagi 40% didapatkan hasil 0,1775. Kemudian pada metode yang ketiga ini didapatkan tau bernilai 1,3 pada waktu 10 detik yaitu 1,35. T1 didapatkan 6,667 dengan rumus 0/9 dibagi 1,35 dikali 10 didapatkan hasil 6,667 dan T2 juga sama didapatkan hasil 9,6296. Nah, kemudian mencari nilai tau S dengan rumus 3/2 dibagi T2 dikurangi T1 dengan hasil 4,444. Kemudian sudah didapatkan hasil tau S, kita bisa mencari nilai GS, di mana nilai GS yaitu KP dibagi tau S per 1 yaitu 0,1775 dibagi 4,44 S per 1. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya
kurang